ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau ia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Nah, ini aslinya, ini Al-Qur'annya, bukan pelintiran yang dibacakan oleh Ustadz Wafi tadi. Lalu dikatakan di ayat 5-nya, adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya adalah pembesar-pembesar Quraisy yang orang kaya, serba cukup punya duit, maka kamu melayaninya. Nah, ini sebenarnya Al-Quran ini membongkar sosok Muhammad yang membeda-bedakan orang. Kalau sama orang miskin, ibarat kata begini, sekarang banyak ustadz, banyak pendeta, pastor yang mata duitan. Kalau jamaahnya miskin, nggak punya duit, susah itu dihubungin, nggak bakal ada waktu. Di mana Pak Pendeta, di mana Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz begini, sibuk. Tapi kalau orang kaya, jamaahnya kaya, dia siap. Nah, ini sosok Muhammad digambarkan yang seperti itu. Makanya kita itu tidak boleh mirip dengan Muhammad. Kita harus mirip dengan Yesus. Kemudian, masalah Matius tadi. Di situ kalau kita baca konteksnya, itu adalah peristiwa di mana seorang perempuan Kanaan datang kepada Tuhan Yesus. Dia memohon kepada Tuhan Yesus sesuatu. Harus dibaca sampai selesai loh. Baca sampai selesai. Terima kasih. Ketika kita membaca itu secara utuh, di situ perempuan Kanaan itu meminta sesuatu kepada Yesus, tetapi Yesus mencobai perempuan Kanaan itu dengan kata-kata seperti ini. Tidak baik memberikan roti yang diperuntukkan untuk anak-anak, lalu melemparkannya kepada anjing. Itu adalah sebuah perumpamaan. Sama seperti ketika orang Indonesia ngomong ada udang di balik batu. Bukan berarti si itu udang, enggak. Nah, kemudian perempuan itu menanggapi Tuhan Yesus. Tetapi anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tahu nggak apa respon Tuhan Yesus pada akhirnya? Dia membenarkan seorang perempuan Kanaan tersebut. Makanya dibaca secara penuh. Makanya Tuhan Yesus mengasihi baik orang-orang Yahudi maupun perempuan Kanaan sekalipun. Begitu. Makanya dibaca yang utuh. Silakan. Jadi begini teman-teman, bedanya nih jawaban saya dengan Mas Edis. Kalau jawaban saya diambil dari namanya tafsir Ma'alimut Tanzil. Para ulama, pakar dalam Al-Quran. Sedangkan jawaban Mas Edis tentang Bible, kita dengar dari seorang Edis TV. Jadi begitulah ya. Jadi ketika Mas Edis melarang kita untuk memberikan pemahaman Al-Quran dari para ulama, secara tidak langsung, dia sedang menjelaskan Bible-nya sesuai otaknya dia, sesuai kehendaknya dia. Nah, ini bedanya. Islam itu dalam memahami konteks apapun di dalam Al-Quran, kita serahkan kepada ahlinya, Mas Edis. Namanya para ulama. Jadi kita tidak bisa mau memaknai Al-Quran, kelemahan kita dalam bahasa Arab, lalu dimaknai oleh ulama yang pakar bahasa Arab, beliaulah yang tahu konteksnya. Sedangkan ketika Mas Edis menolak ulama nih keterangannya, Anda hanya pakai terjemahan. Di sisi lain, Anda memaknai Bible Anda sesuai kehendak Anda sendiri. Kalau misal yang datang kepada Nabi Muhammad adalah orang kaya, lalu Nabi Muhammad itu senang, ahlan wa sahlan kalau orang kaya, maka tidak mungkin ada surah Al-Kafirun. Kita cek surah Al-Kafirun yang datang orang-orang pembesar Arab semua yang menawarkan kepada Nabi. Apakah Nabi kemudian ahlan wa sahlan, selamat datang wahai saudaraku, lalu Nabi itu kayak senang gitu kedatangan orang kaya? Oh tidak, saudaraku. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ini jawaban tegas ketika siapa yang datang kepada Nabi, ini ya, nazalat fi rahtin min Quraisy.
ini datang ketika utusan-utusan pembesar Quraisy datang kepada Rasulullah. Salah satunya adalah Al-Harith bin Qais As-Sahmi. Kemudian Wal-As bin Wa'il. Kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah. Wah, ini orang-orang kayanya. Ini pimpinan ini. Pimpinan Quraisy yang kaya-kaya ini yang datang ini. Kemudian bin Abdi Yaghuth. Kemudian Wal-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad. Wa Umayyah bin Khalaf. Qalu, ya Muhammad halumma fattabi. Wahai Muhammad, ayo ikuti kami. Fattabi dinana. Wa nattabi dinaka. Nanti kalau kamu ikut agama saya pun akan ikut agama kamu. Tapi Allah langsung turunkan surah Al-Kafirun bahwa Nabi Muhammad jangankan senyum, tapi beliau menjawabnya dengan tegas tanpa senyuman, menunjukkan bahwa beliau Rasulullah, beliau bukan utusan dunia, tapi beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada buktinya dalam Al-Qur'an. Makanya kata Mas Edis, jangan dibaca separuh-separuh. Hanya ketika Ibnu Ummi Maktum datang, Nabi Muhammad mukanya masam, lalu ditafsiri, oh nanti kalau ketemu orang kaya, Nabi Muhammad akan senang. Ternyata ketika turun surah Al-Kafirun, Nabi Muhammad tegas, wahai orang-orang kafir, kata Nabi Muhammad. Bukan begini, wahai saudaraku, mohon maaf ya, mohon maaf, afwan, al-afuh, saya tidak bisa ikut kamu. Oh tidak, Nabi Muhammad mengatakan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Apakah Nabi Muhammad kememes-kememes? Senyum-senyum karena di depannya orang kaya? Tidak, saudara. Itu tertulis dan diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Kafirun. Sedangkan kita dari tadi, ketika bertanya tentang Matius, bahwa kata Yesus, jawab Yesus adalah, ketika aku menolong kamu, karena kamu bukan orang Yahudi, berarti aku menolong anjing. Berarti orang yang di luar Yahudi, kata Yesus, adalah anjing. Kita tidak menjelaskan keterangan itu dari pakarnya. Tapi Mas Edis langsung menjelaskan pribadinya. Bahkan Mas Edis mengatakan ini kan perumpamaan. Oke, kalau kita mau bahas perumpamaan Mas Edis, saya mau tanya, ilmu untuk memahami perumpamaan Bible itu namanya ilmu apa Mas Edis? Kalau Al-Quran, kita punya balaghah. Balaghah babnya dibagi menjadi 3. Ada ma'ani, ada bayan, ada bade. Kemudian di dalam Al-Quran itu ada yang namanya itu istilah Lughatul Arabiyyah Al-Fusha. Ketikan bahasa Arabnya harus fasih. Ada balaghahnya, ada majaznya, ada majaz itu dibagi menjadi 2, ada majaz mufrad, ada majaz murakkab, kemudian ada kinayahnya. Bayangkan. Perumpamaannya ada, namanya ilmu balaghah. Sekarang saya tanya nih sama Mas Edis. Kita dengarkan ada 34.000 orang. Saya pengen nanya ilmu majaz, ilmu perumpamaan untuk memahami bahasa Yesus, namanya ilmu apa dan ilmunya terbagi menjadi berapa? Silahkan dijawab Mas Edis. Baik. ilmu Alkibul lah, Tat. Baik, agak sedikit melebar di kemana-mana. Kalau di Bible itu ilmu Alkibul itu. Sup, kamu diem aja lah Sup. Kamu udah panggil gurumu ini karena kamu nggak mampu berdebat dengan saya. Oke, baik. Saya jawab ya. Jadi begini. Ini sangat-sangat memprihatinkan ya. Karena tadi Ustadz Wafi mengatakan begini, inilah kami Islam. Saya menjawab berdasarkan tafsir. Saya menjawab berdasarkan kitab. Sementara Edis menjawab berdasarkan pikirannya sendiri. Ini ada kesalahan fatal di sini. Begini, Al-Quran itu bukan kitab untuk para ustadz. Al-Quran itu adalah kitab untuk manusia. Sementara umat muslim telah membuat Al-Quran itu hanya untuk ulama-ulama saja. Tidak boleh orang-orang seperti Ustadz Wafi, Yusuf P.I. pakai akalnya, tidak boleh pakai pikirannya. Harus pakai pikirannya ulama-ulama. Nah, pemahaman seperti ini teman-teman, apalagi di Indonesia, itu sudah dicekokin dari orang itu masih kecil. Kamu nggak boleh nafsir Al-Quran karena kamu nggak punya otak dan nggak punya pikiran. Yang boleh nafsir Al-Quran itu hanyalah ulama-ulama saja. Nah, berangkatlah kamu ke pondok pesantren, kirim duit kamu ke sana. Inilah yang mengakibatkan umat tidak bisa berpikir,
Umat tidak bisa punya pemahaman, umat tidak berkembang, sehingga yang berpikir haruslah para ulama saja. Sehingga apa? Sehingga orang berbondong-bondong dikirim ke pondok pesantren untuk manggut-manggut apa kata ulama mereka. Yang demikian itulah kesesatan mereka yang tidak melampaui batas. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan bahwa orang biasa tidak boleh berpikir, orang biasa tidak boleh menafsirkan atau memahami Al-Quran. Gak ada. Al-Quran itu memang harus dipahami oleh para pembacanya semua. Siapapun yang membaca Al-Quran itulah yang harus memahaminya. Gak boleh harus, kalau saya gak boleh harus pakai otaknya si Anu. Gak boleh begitu, Ustaz. Lagian kalau akhirnya kita mengikuti para ulama tadi yang Pak Ustadz tunjukkan tadi kitabnya, kita malah tersesat karena apa? Karena mengikuti pelintiran dan karangan-karangan mereka. Karena apa? Karena Al-Quran jelas mengatakan orang itu datang kepada Muhammad bisa jadi dia ingin mendapat pelajaran. Boleh jadi dia mencari petunjuk, tapi boro-boro buru-buru difitnah. Bahwasanya dia datang kepada Muhammad katanya untuk motong-motong omongan Muhammad. Nah, inilah yang mengakibatkan umat muslim sekarang sudah menuju kepada sebuah pemahaman bahwa Al-Quran itu hanya boleh dipahami dan dipelintir oleh ulama-ulamanya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tadi Ustadz Wafi mengatakan kepada saya bahwa saya itu menjawab berdasarkan pikiran saya sendiri. Jadi Ustadz Wafi membawa kebiasaan dalam agama Islam bahwa orang Kristen itu harus menjawab Bible berdasarkan pelintiran orang. Tidak seperti itu metode dalam Kristen. Metode dalam Kristen adalah membaca apa yang tertulis di dalamnya. Saya bacakan. Tadi ini kan yang Pak Ustadz bahas. Baik, saya balik dulu kamera saya. Bisa dibesarkan Yusuf PI. Nih, ini enaknya orang Kristen. Bukan pakai kitab pelintiran. Kita pakai apa yang tertulis saja di dalamnya. Perhatikan. Perempuan Kanaan yang percaya. Jadi orang-orang Kanaan itu sebelumnya saya kasih dulu backgroundnya ya. Orang-orang Kanaan itu berbeda keyakinan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Kanaan ini adalah penyembah dewa Molokh. Mereka berbakti kepada allah-allah lain. Dikatakan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu, perhatikan, jangan selesai. Kalau umat muslim kan kalau baca sampai sini doang. Ya. Lanjut. Untuk mohon maaf nih, umat muslim sering membaca sampai di sini titik. Untuk apa? Untuk bersyahwat rohani. Iya, ada apa-apa. Tenang, biar saya selesaikan. Saya selesaikan dulu. Kenapa umat muslim berhenti sampai sini? Karena sampai di sini mereka sudah ereksi syahwat rohaninya. Makanya dia nggak mau baca ayat selanjutnya. Karena di ayat selanjutnya ini akan menempeleng mukanya mereka. Perhatikan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Apa kata Tuhan Yesus? Ini jawabannya, ini jangan dibuang. Maka jawab Yesus, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu,
besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perhatikan ini. Apakah di sini Tuhan Yesus mencampakkan perempuan itu? Mengatakan bahwa perempuan itu nggak pantas dia menerima roti itu? Akhirnya apa? Besar imanmu ibu, terjadilah apa yang kau kehendaki. Ini luar biasanya. Makanya kalau baca itu, sebentar, saya balikan dulu kamera saya. Kalau baca itu harus sampai selesai. Supaya apa? Supaya kalian tidak ejakulasi dini. Pertanyaan saya tentang bahwa itu diketahui sebagai majas. Ilmunya ilmu apa itu? Baik. Jadi begini, ya. Apakah kalau kita sedang berbicara sesuatu yang mengambil contoh-contoh, misalnya ada udang di balik batu, misalnya, atau seorang laki-laki yang memuja perempuan, engkaulah matahariku. Kan ada lagunya, engkaulah matahariku. Apakah itu langsung dia matahari? Kan tidak. Ketika kita berkata, saya nanya ilmunya. Ada udang, tenang. Ada udang di balik batu. Apakah kita lagi ngomongin udang yang ada di balik batu? Kan tidak. Nah, ketika Yesus berkata, tidak baik memberikan roti, yang roti ini sebenarnya diperuntukkan untuk anak-anak nih. Tetapi kok malah dilemparkan kepada anjing? Apa kita berbicara soal anjing? Tidak. Itu berbicara mengenai sebuah metafor. Makanya kalau baca Bible ilmunya namanya apa? Ilmunya namanya apa? Ya pakai akal logika lah. Gimana? Ya kan? Akibul ilmunya. Kita begini loh, Wafi. Kita itu tidak boleh. Dikibuli dari tadi teman-teman. Ya itu penonton yang menilai. Gini saja. Kita tidak usah saling menilai. Semua dikembalikan kepada penonton. Nah, silakan tanggapannya. Ternyata saya 5 menit mendengarkan jawaban Mas Edis dikibuli. saya kira begini, ada ilmu sastra tentang pemahaman Bible bahwa perumpamaan ini nanti arahnya ke sini, perumpamaan ini arahnya ke sana. Saya kira ada keren lah gitu ya. Karena begini Mas Edis, kita disajikan kitab suci Bible dalam pandangan Anda ya, itu dalam berbahasa Indonesia, sudah berbentuk bahasa Indonesia. Jadi, kalau memang perumpamaan itu sesuai otak kita masing-masing, maka jangan pernah salahkan umat Islam ketika umat Islam memahaminya sedemikian rupa. Karena kita sudah disajikan bahasa Indonesianya, gak ada ilmunya gitu loh. Beda sama Quran, Mas Edis. Kalau Quran, sebelum belajar Quran nih, Rasulullah sudah mengatakan, ini bukan saya ya, ini bukan pribadi saya yang mengatakan kita harus ikut ulama, bukan dari saya. Tapi dari orang yang orang itu diturunkan Al-Quran oleh Allah, siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kata Nabi Muhammad. Ini bukan ngarang dari saya, Mas Edis. Ini bedanya. Saya tidak pernah pakai otak saya gitu loh. Tapi saya menggunakan otaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa risalah, sang pemegang Al-Quran. Apa kata beliau? Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan uang, tidak mewariskan dirham. Innama warrathu al-ilmah. Tapi para ulama mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bi khattin wafir. Maka ilmu, ini saya baca terjemahannya. Kamu kan minta terjemahannya. Warisan tersebut ia telah mengambil bagian dari banyak. Berarti dia sudah mengambil banyak dari bagian para nabi. Ketika yang diambil dari para ulama adalah ilmunya. Yang ngomong seperti itu bukan saya, Mas Edis, tapi adalah Nabi Muhammad SAW. Itulah bedanya Islam. Dikasih tahu cara memahaminya oleh sang pemegang Qurannya. Ikuti ulama, karena dia pewaris para nabi. Kita nggak pakai otak-otak sendiri, sehingga sampai pemahamannya kayak orang nggak ada otak gitu loh. Bukan. Kita ikut Nabi Muhammad itu sesuai dengan tuntunan dari Allah. Begitu. Beda sama Mas Edis. Mas Edis tadi mengatakan, pakai apa ilmu perumpamaannya? Ya pakai akal logika. Sehingga, kalau pakai akal logika, maka tidak memungkinkan orang-orang itu akan memahami secara maksimal. Tidak bisa. Satu ayat Al-Quran, Mas Edis,
dipahami dalam Al-Quran. Bisa dipahami ayat ini turun siang hari atau turun malam hari. Namanya ayatul laili wa ayatul nahar. Ada namanya nasikh dan mansukhnya. Belum kita belajar asbabun nuzulnya. Belum kita belajar asbabul wurudnya. Belum kita belajar majas kinayahnya. Belum kita belajar muqaddam muakhornya. Belum kita belajar banyak. Gitu loh. Apakah itu dari kita? Oh bukan. Itu bukan dari kita pribadi, Bang. Itu dari sang pemimpin syariatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya enak ada orang yang bisa memahami secara maksimal. Kalau kita disodorkan terjemahan, tidak ada ilmu yang digeluti dalam memahaminya, maka wajar semua orang menyatakan dirinya ada Roh Kudus. Yang oneness bilang dirinya ada Roh Kudus. Yang Advent mengatakan dirinya ada Roh Kudus. Tunggu dulu, jangan kepanasan, santai Mas. Saya kan mendengarkan secara seksama dari tadi kan. Nah gitu. Ya, yang oneness mengatakan dirinya ada Roh Kudus. Yang Yahudi mengatakan dirinya golongan yang selamat. Semuanya seperti itu. Begitu. Baik. Dicari mana data yang maksimal? Enggak ada, Mas. Baik. Sehingga begini, Mas. Tunggu dulu, santai. Okay. Ketika sampean membacakan dalam Matius 15 tadi. Ini kan bahasa Indonesia ya. Ini bahasa Indonesia. Berarti kita boleh memahaminya itu, kata Mas Edi, sesuai dengan otak dan akal kita. Nah, jadi begini. Kalau kita memahaminya, nah, karena kata Mas Edis itu sesuai dengan akal kita, saya memahaminya begini nih. Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Ini bukan perkataan saya ya, perkataan Yesus. Dan ini berbahasa Indonesia. Aku hanya, kata-kata hanya, berarti dia diberikan keleluasaan menyampaikan kabar dari Tuhan itu hanya tingkat lokal. Karena hanya. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Maka pantas ketika Yesus mengatakan kepada perempuan itu, apakah kamu orang Yahudi? Apakah kamu orang Yahudi? Kalau kamu bukan Yahudi, berarti aku sama dengan memberi kamu makan kepada anjing. Memberi makan kepada anjing. Dibatasi oleh Yesus kalimatnya. Hanya orang Yahudi. Dan di sini dia mengatakan, diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Lebih percaya siapa? Saya kepada Edis atau saya kepada Yesus? Ya jelas saya lebih percaya Yesus, Mas Edis. Yesus mengatakan dia hanya diutus kepada bangsa Israel. Bani Israel. Lah, Mas Edis kan orang mana? Orang Lampung. Misalnya sukunya Batak. Mas Edis orang Batak. Mau dikaitkan ke Bani Israel, nanti jalurnya lewat Fir'aun nanti itu. Bukan lewat Musa gitu. Jalurnya nanti lewat Fir'aun, bukan lewat Musa. Sehingga nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Kita ngutaati ajaran orang Bani Israel, kita ada di Indonesia, apalagi saya orang Madura, ya nggak bisa, saudara. Begitu. Sekian, terima kasih. Baik, setanggapi ya. Jadi ada poin-poin yang agak sedikit bercandaan, sarkas, dan nggak ada tujuannya tadi ya. Gini, pertama-tama yang harus Ustadz Wapi pahami bahwa banyak hadis itu adalah hasil daripada rekayasa. Dan itu, tenang dulu, jangan gelisah. Jadi ini menurut seorang peneliti hadis, namanya adalah Bukhari. Dia dikatakan sebagai Imam Bukhari. Jadi perjalanan Imam Bukhari menurut sejarah orang Islam, dia menemukan kurang lebih 600.000. Bayangkan, 600.000 hadis yang dia periksa selama 16 tahun. Tetapi yang dia temukan sahih itu hanyalah 6.000. Artinya apa? Artinya ada 99% orang bercerita tentang Muhammad tetapi isinya ngibul, makanya tidak dimasukkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, saya ini adalah orang yang meneliti agama Islam selama 13 tahun dan saya ngerti betul dengan persis kenapa
dan apa yang terjadi di dalam agama Islam. Pertama, kenapa hadis itu palsu? Kenapa dikatakan barang siapa yang memahami Al-Quran harus mengikuti ulama? Kenapa hadis itu palsu? Perhatikan. Kenapa Muhammad mustahil mengatakan itu? Pertama, karena di zaman Muhammad itu nggak ada ulama. Siapa ulama-ulama sebelum Muhammad? Itu mengindikasikan bahwa hadis itu sebenarnya dibuat di zaman ketika sudah banyak ulama. Mereka mengarang hadis tersebut untuk apa? Supaya orang berbondong-bondong datang ke pondok pesantren dan belajar kepada ulama sehingga mereka menghasilkan fulus. Karena apa? Karena di zaman Muhammad nggak ada ulama. Siapa ulama di zaman Muhammad? Nggak ada. Makanya hadis tersebut sudah pasti gombal gambul. Dan hadis yang palsu itu banyak sekali, dan umat Islam itu mengakui bahwa ada banyak sekali hadis-hadis palsu. Ya, bahkan di dalam hadis Bukhari dan Sahih Muslim pun sampai detik ini masih dipalsu-palsukan sama orang Islam. Nah, lalu apa kata Al-Quran? Perhatikan. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi begini. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Makanya kamu jangan ragu-ragu. Artinya apa? Orang-orang yang membaca kitab sebelum Al-Quran dijadikan rujukan untuk bertanya. Nggak ada dijadikan rujukan orang-orang yang membaca kitab sesudah Al-Quran. Makanya saya bilang begini, saya kan sering bilang begini. Al-Quran memerintahkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Apa itu kitab-kitab yang sebelum Al-Quran? Yaitu Taurat, Injil. Itu kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Tetapi sangat memprihatinkan, di rumah orang Islam tidak didapati Injil dan Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Itulah yang mengakibatkan banyak sekarang umat Islam berada di dalam kesesatan yang nyata. Yang umat Islam baca adalah kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Apa itu kitab-kitab sesudah Al-Quran? Kitab, misalnya kitab di surga nanti burung berdiri 70 tahun, tidak turun-turun, ya kan? Betul tidak? Nah, itu kan kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Makanya umat muslim waktu baca Quran, dia baca sambil terbalik begini, sambil tidur-tiduran. Disuruh beriman kepada kitab yang sebelum Al-Quran, yakni Injil, malah akhirnya dibaca terbalik, beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran, sehingga akhirnya umat. Sebentar, belum, udah gelisah dia. Gelisah dia. Gelisah. Baik. Kemudian yang kedua. Sebenarnya tema kita tadi kan intinya kita sudah sama tadi ya, bahwa kita itu sudah merujuk kepada satu kesimpulan. Siapakah yang harus kita ikuti? Siapakah yang harus kita mirip dengan dia? Mirip dengan Yesus atau mirip dengan Muhammad? Jelas, Injil berkata bahwa Yesus tidak bercacat celah. Tipu tidak ada di mulutnya. Perhatikan, dia tidak berdusta. Al-Quran membenarkan bahwasanya Isa itu adalah seorang yang suci. Sementara di dalam Al-Quran jelas tadi Pak Ustadz, Muhammad membeda-bedakan orang. Kalau orang miskin, orang buta datang kepada Muhammad, dia berwajah masam. Tetapi jikalau seorang kaya yang datang kepadanya, Muhammad langsung melayaninya. Nah, Pak Ustadz tadi mengatakan begini. Ustadz Wabi tadi bilang begini. Loh, bagaimana ketika Muhammad berkata kepadanya bahwasanya kalau orang dia mengobrol dengan pembesar-pembesar Quraisy, mereka Muhammad tetap ini. Tetapi kalau kita bacakan di dalam Quran, ada satu peristiwa di mana Muhammad pernah di dalam satu barisan dengan orang-orang Quraisy. Dengan para pembesar-pembesar mereka,
ketika Muhammad sujud bersama-sama dengan mereka dengan mengatakan bahwasanya mereka itu ya para yang disembah-sembah mereka itu adalah pembawa berita dari Allah atau yang disebut dengan Gharanik. Nah itu. Lalu ayat itu kan ditegur. Nah ini nanti Pak Ustaz Wabi bisa jelaskan. Maka turunlah ayat bahwa tidak seorang rasul pun kami utus. Maka ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran, maka setan memasukkan sesuatu kepadanya dan lalu Allah menegurnya. Ini satu peristiwa di mana Muhammad pernah bersama-sama dengan orang-orang Quraisy sujud bersama dan membuat mereka senang. Lihat Muhammad bersama-sama dengan kita. Itulah sehingga turun ayat Quran yang menegur dia bahwa setan menyisipkan ke dalam ayat tersebut sehingga Muhammad terpeleset. Kemudian yang kedua, Muhammad juga mohon maaf nih, tapi kalau ngomong gini nanti saya dibilang menista. Enggak. Kalau saya bilang gimana ya, tapi memang begini, ayat Al-Quran mengatakan kalau mau ngomong sama Muhammad itu memang harus bayar. Makanya saya katakan seandainya ada seorang ulama sekarang yang mata duitan, ya mau gimana? Karena dicontohkan. Nih saya balikkan. Sub. Nanti saya kalau mau ngomong begitu nanti dibilang penistaan agama. Jadi nggak usah lah kita bilang Muhammad manu ya. Nih Sub. Di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat yang ke-12. Perhatikan, Sub, dibesarin Sub. Al-Mujadalah ayat yang ke-12. Perhatikan. Apakah Muhammad itu dia mementingkan uang? Perhatikan. Hai orang-orang yang beriman, apabila engkau mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah engkau mengeluarkan sedekah alias duit. Tetapi para penerjemah itu menambahkan dalam kurung nih. Nih, dibikin dalam tanda kurungnya kepada orang miskin. Padahal ayat ini tidak berbicara bahwa sedekah itu diberikan kepada orang miskin. Tidak. Maksudnya sedekah itu dikasih ke Muhammad. Kalau mereka mau ngomong sama Muhammad, mereka harus bayar. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, maka hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh dalam tanda kurung yang disediakan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi sama om penerjemah diedit menjadi kepada orang miskin, padahal kepada Muhammad. Silakan. Panjang kali ini ya. Oke. Yang pertama, meskipun pertanyaan kita nggak ada yang dijawab, nggak apa-apa teman-teman ya. Kita fokus ada dakwah yang kita sampaikan tentang Islam, bahwa yang disampaikan Mas Edis semuanya hanya tolak ukurnya sesuai otak Mas Edis. Tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun dari tadi pertanyaan saya tentang ilmu apa dalam perumpamaan nggak dijawab. Dari semua jawabannya adalah sesuai dengan kehendak Mas Edis. Mas Edis melarang kita ikut ulama, tapi orang lain harus mengikuti paham dia. Nggak. Sekarang saya akan menjawab salah satunya tentang ayat yang dibawakan Mas Edis. Jadi ayat ini begini bunyinya. Gharanik. Belum, dari awal dong. Kamu kan panjang tuh. Itu surah Yusuf ya. Surah Yusuf ayat ke-94. Yunus. Surah Yunus ayat ke-94. Ini ya. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika. Fa in kunta apabila engkau Muhammad. Nah, ini bedanya nih. Orang Islam pakai langsung original teks nih. Nggak pakai terjemahan dalam kurung, buka kurung, apalah itu. Kalau orang Islam begini nih, keren nih orang Islam nih. Umat Nabi Muhammad nih, langsung pakai original teks nih. Fa in kunta apabila engkau Muhammad fi syakkin dalam keraguan mimma tentang apa-apa anzalna yang telah kami turunkan ilaika kepadamu, fas'al maka bertanyalah kamu Muhammad alladzina kepada orang-orang yaqrauna yang membaca Alkitab min qablika sebelum kamu, laqad ja'akal haq
maka telah datang kepadamu kebenaran min rabbika dari Tuhan kamu. Ya. Laqad ja'al akal haq, maka telah datang kebenaran kepadamu. Ingat, sampai selesai bacanya, sampai selesai ini ya. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu min rabbika dari Tuhan kamu, maka fala takunanna minal muntarin, maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang ragu. Nah, disuruh bertanya apa? Itu dilanjutkan Mas Edis. Jangan cuma sebegini saja. Gitu loh. Nabi Muhammad disuruh bertanya kepada orang-orang sebelumnya yang membaca kitab-kitab sebelumnya, disuruh nanya apa, kan begitu kan? Justru ini bisa ketabuk antum. Bisa ketabuk. Disuruh nanya apa? Nih, wa kadza qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini satu zaman dengan Nabi. Ini ponakan sepupunya Nabi. Wa kadza qala Ibnu Abbas wa Sa'id bin Jubair wal Hasan al-Basri. Wa hadza fihi tathbitun lil ummah, dan ini adalah pemantapan untuk umat, wa i'lamuhum lahum, untuk orang yang hidup sezaman dengan Nabi ya. Ini sepupunya langsung. Apa? Tentang apa? Disuruh bertanya tentang apa? Anna sifata nabiyihim sallallahu alaihi wasallam maujudah fil kutubil mutaqaddimah allati bi aidi ahlil kitab. Bahwa sifat tentang Nabi Muhammad telah tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu yang dipegang oleh orang-orang ahlu kitab di zaman Nabi Muhammad. Bayangkan, Nabi Muhammad disuruh nanya ini nih, bahwa beliau telah tertulis di dalam kitab ahlul kitab, bukan bertanya tentang Bible, bukan bertanya tentang Markus, Matius, Lukas, Yohanes, bukan bertanya tentang perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian modern, dan perjanjian expired. Bukan. Tapi disuruh bertanya kepada orang-orang sebelumnya bahwa nama Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad telah tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya. Kata siapa? Ini yang menyampaikan orang yang duduk langsung bersama Rasulullah, yang belajar langsung kepada Nabi, yang dia adalah sepupu Nabi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an. Cedir. Selamat datang di kebenaran Mas Edis. Bukan suruh nanya Bible Mas Edis, bukan. Kalau nanyanya Bible, apa kata Nabi? La asyukku wala as'al. Aku nggak ragu, aku nggak nanya. Ngapain kamu nanya? Kamu bertanya-tanya begitu. Enggak butuh Nabi Muhammad. Begitu butuh Nabi Muhammad pertanyaan Bible itu. Kemudian tentang ayat Goronik. Ayat Goronik sekarang ya. Ayat Goronik. Oke, kita buka di dalam tafsir At-Tabari. Ayatnya yang saya baca nih, ayatnya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitan. Tidaklah kami mengutus. Ini hebatnya nih, umat Nabi Muhammad kerennya nih. Langsung baca original teks nih. Ini umat terbaik ini sekarang ini ya. Umat Nabi universal, bukan Nabi lokal ini ya. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus min qablika sebelum kamu Muhammad, min rasulin, dari sebuah utusan, wala nabiyyin, dan seseorang nabi, illa, kecuali idza tamanna alqas syaitanu fi umniyatihi, kalau sampai setan ganggu dia nih, ini ayat Goronik nih, maka fayansakhullahu ma yulki syaiton, Allah langsung menolong nabinya dan Allah langsung menghapus apa yang mana setan menyisipkan kepadanya. Thumma yahkumullah, kemudian Allah akan menghukumi ayatihi, ayat-ayatnya, wallahu alimun hakim. Ini tertulis di dalam surah Al-Hajj ayat ke-52. Jadi Goronik itu sudah dijawab di dalam Al-Quran, bahwa setiap ada rasul yang diganggu oleh setan, setiap ada rasul yang diganggu oleh iblis ketika menyampaikan ayat, disisipkan atau apapun, maka fayansakhullahu ma yulki syaitan, maka Allah nanti akan menghapus apa yang setan itu ikut menyisipkan kepadanya. Lalu Allah akan menghukumi ayat-ayatnya sesuai dengan kehendaknya, dan dialah orang zat yang maha mengetahui, hakimun, dan maha bijaksana. Cedir. Selamat datang di Al-Quran Mas Edis. Ini adalah Al-Quran dengan menggunakan adabul lughah wa afsahuha, bahasa yang paling fasih dan bahasa yang paling detail. Sekarang saya tanya balik, kalau dia mengatakan nih Al-Quran disisip-sisipkan, ini datang dari mana? Ada buka kurung tutup kurung, Anda sekarang akan bunuh diri Mas Edis. Kita buka sisipan-sisipan yang ada di dalam Bible. Kita tunggu. Oke, sekarang kita buka misalnya
Misalnya Jangan terlalu keras Ustaz. Nanti dia pakai ilmu alkibuli pula yang dia pakai. Nah, Ah, ah. terima kasih Bunda Mila. agak ini mendem suara. Ya, ini Suara ya, mendem. ini. Hmm. Oke. Misalnya, ini saya nanya, jawab ya, jawab. Markus 16 nomor 8. Ini kalau kita cek di dalam Textus Receptus, itu ayatnya cuma sampai karena takut. Ini ya. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Nah, dengan singkat sampai satu paragraf, ini bukan satu kata ya. Satu paragraf ini tidak ditemukan baik di dalam Textus Receptus, baik di dalam Mesora ataupun yang lain. Septuagint nggak ada. Ada satu paragraf muncul menjadi ayat. Pertanyaan saya adalah, adakah data ya di dalam manuskrip tentang keterangan satu paragraf ini? Manuskrip yang lebih tua daripada Sinaiticus. Karena Sinaiticus itu yang paling lengkap. Yang paling lengkap kan Sinaiticus tuh. Kalau kita buka nih, misalnya Sinaiticus ya. Kalau kita lihat di Sinaiticus. Nah, ini kalau kita buka di sini, maka ini akan menimbulkan banyak ayat-ayat tambahan nanti teman-teman. Kita akan membuktikan di sini akan banyak ayat-ayat tambahan. Misalnya kalau kita lihat di Markus ya, bentar ya. Yakin Mark. saya nggak paham di sini pasti. Yakin sih. Di dalam Markus ini Mark chapter 1 ya, chapter 1, lalu kita buka Markus 16 misalnya ini kan ada 16 ada 16 chapter nih. Ya. 16 chapter. Nah, di sini ini kan abad yang paling tua. Nah, ternyata chapter 16 itu sampai 8 ayat. Sampai 8 ayat. Sedangkan di Bible yang sekarang sampai 20 ayat. Bayangkan. Zaman sekarang sampai 20, dari 8 jadi 20, di abad keempat itu masih 8, di abad sekarang ke-25 ini menjadi 20 ayat. Berarti Bible itu tergantung abadnya. Semakin tambah abadnya, semakin naik harga BBM, semakin banyak ayatnya. Apakah begitu? Nah, Berat, jadi saudara. saya pengen nanya. Baik. Saya pengen nanya, yang lebih tua dari ini, ya, ini kan abad keempat, yang lebih tua dari ini, yang menambahkan hingga 20 ayat, ada nggak dalilnya? Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali. Sekian, terima kasih. Baiklah. Baik, pertama saya tanggapi ya. Saya dibesarin, Sob. Uncup, baik. Terima kasih. Pertama-tama, sekali lagi ya, saya harus mengatakan dan saya tidak capek-capeknya mengatakan, Ustadz Wafi, berhentilah menyesatkan umat. Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu sendiri berkata, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, di situ tidak ada jika kamu ragu-ragu tentang Injil Matius, Markus. Memang bukan itu. Memang jika kamu ragu-ragu tentang yang diturunkan. Yang diturunkan itu apa sih? Yang diturunkan itu kan dari Al-Fatihah sampai Anas. Betul? Kan itu yang diturunkan kepada Muhammad menurut iman orang Islam. Dari surat Al-Fatihah sampai surat Anas, kalau kamu punya keraguan tentang itu, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Sebelum engkau Muhammad, siapa mereka? Sudah pasti adalah ahli kitab Yahudi maupun Nasrani.
Jadi umat Islam itu sebetulnya harus merujuk kepada apa yang dibaca sebelum Muhammad lahir, yaitu Injil dan Taurat. Tetapi sayang seribu sayang, sangat-sangat menyedihkan bahwa umat muslim telah terprovokasi atau telah dicokoki sebuah dogma bahwa kalau mereka mau memahami Al-Quran, mereka harus merujuk kepada kitab-kitab yang diturunkan sesudah Al-Quran. Inilah yang dipakai oleh Ustadz Wafi untuk memelintir ajaran agama Islam. Padahal ajaran agama Islam itu sejatinya harus merujuk kepada kitab-kitab sebelumnya. Nah, makanya umat muslim sekarang malah di rumahnya itu yang ditemukan itu adalah kitab-kitab sesudah Al-Quran. Contoh, kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di mana dikatakan bahwa nanti di surga nanti burung-burung lelaki di sana berdiri 70 tahun dan tidak turun-turun. Sehingga apa? Sehingga akhirnya ceramahnya isinya kayak begitu-begitu. Nah, kemudian yang kedua, Ustadz Wafi jangan tutup kamera, nampaknya dia udah malu ini, saya bongkar kedoknya ini. Jangan begitulah. Saya lagi ngerokok. Terus menyimak dong. Saya lagi ngerokok. Baik, yang kedua, kemudian mengenai ayat-ayat Quranik. Sebenarnya ya, ini sekarang saya pakai metodenya bedakan tafsir dengan peristiwa yang terjadi. Kita harus bisa membedakan itu. Kalau peristiwa yang terjadi ini, saya bacakan. Saya balik dulu kamera saya ya. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah benar setan pernah menyusupkan ke dalam mulut Muhammad sesuatu yang menyebabkan sesuatu itu akhirnya dinasakh atau dihilangkan? Perhatikan. Nih ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu latar belakangnya surat Al-Hajj ayat 52 ya. Nih, Imam Ibnu Katsir berkata, banyak para mufasir yang menyebutkan di ayat kisah Quranik, sejenis burung air, serta kembalinya para sahabat yang sudah berhijrah ke Habasyah karena mereka mengira bahwa kaum musyrik Quraisy sudah masuk Islam. Singkat ceritanya adalah sebagai berikut. Perhatikan. Dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah membacakan surat An-Najm. Ketika sampai kepada ayat nih, afara atur mulyata wal auza, ayat inilah caranya ya, wa manaras dan seterusnya ini. Artinya, maka apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza Al-Manat yang ketiga yang paling terkemudian? Setan memasukkan godaan lisan ke beliau. Jadi setan itu sempat memasukkan sesuatu ke mulut Rasul. Itulah Quranik yang utama dan perantara yang dapat diharapkan. Maka mereka orang-orang musyrik berkata, belum pernah sebelum ini menyebut yang baik-baik terhadap Tuhan kita. Maka beliau, maksudnya Muhammad, sujud dan mereka pun ikut sujud. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan tersebut ke dalam keinginan itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya. Ini bercerita bagaimana, saya balikan, ini penting sekali loh ini. Nih saya balik. Ini sangat-sangat penting dan ini vital. Ini ada tulisan ini kenapa sob? Ini di muka saya ini. Baik, dengarkan. Ini sangat penting. Kenapa? Karena ini mengindikasikan bahwa Muhammad pernah salah ucap. Sebenarnya Muhammad salah ucap itu dikonfirmasi oleh hadis. Pernah suatu kali Muhammad bertemu dengan para petani kurma di Madinah. Muhammad melihat,
ngapain ini orang-orang para petani ini? Apa yang mereka perbuat ini? Sahabat berkata, mereka mengawinkan benang sari dan putik. Lalu apa kata Rasulullah? Apa yang mereka perbuat itu sesungguhnya tidak ada gunanya. Jikalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, maka kurma itu pun akan baik-baik saja tumbuhnya. Maka mereka mengikuti perkataan Muhammad, lalu apa yang terjadi? Mereka mengalami gagal panen. Ketika mereka mengalami gagal panen, Muhammad datang lagi untuk kedua kalinya ke kota tersebut. Apa yang terjadi kepada pohon-pohon kurma kalian sehingga tumbuh dalam keadaan seperti ini? Mereka berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau telah berkata begini dan begitu? Lalu Muhammad berkata, engkau lebih mengetahui urusan duniamu. Inilah yang mengindikasikan bahwa Muhammad, tema kita, kembali ke tema kita, tidak pantas dijadikan suri tauladan. Kenapa? Karena dia mempunyai banyak kesalahan. Salah ngomong, Wahyu pernah salah ngomong. Sehingga dikatakan bahwa Goranik itu, putra-putri Allah itu adalah yang terhormat, yang membantu menyampaikan pesan-pesan mereka. Sehingga orang-orang Quraisy sujud bersama-sama dengan Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah petani kurma. Muhammad salah ngomong. Dia bahkan berkata, engkau sesungguhnya lebih mengerti urusan duniamu. Terus, mengenai satu lagi, di mana ada pengemis buta. Ya, yang dikatakan anaknya Ibnu Maktum. Siapa itu tadi namanya itu? Berkata bahwasanya kalau ada seorang buta datang kepadamu ya Muhammad, engkau berwajah masam. Padahal barangkali ia ingin mendapat pelajaran. Barangkali ia ingin mendapat petunjuk. Tetapi jikalau pembesar-pembesar Quraisy datang kepadamu, engkau melayaninya. Ini jelas sekali teguran kepada Muhammad. Jadi, janganlah kalian berlebih-lebihan kepada Rasul. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya kami tidak membeda-bedakan. Jelas, yang dibedakan dan diutamakan itu hanyalah Isa ibnu Maryam. Bahkan Isa ibnu Maryam adalah anak Allah di dalam Al-Quran. Saya bisa membuktikan. Saya tantang Yusuf PI, saya tantang Wafi dan semua teman-teman. Saya akan membuktikan dari dalam Al-Quran bahwasanya Isa anak Allah dan umat muslim wajib menyembah dan berbakti kepada Isa. Sama kok nanti. Ya, sama baik, kita di live besok waktu itu. Kita atur. Makanya jangan lupa Bentar follow dulu, kau kebanyakan Edis TV. muter. Kau kebanyakan Nggak tahan dia. muter. Tidak tahan dia. Jawaban buat Ustadz Wafi mana? Saya akan menjawab. Tenang. Saya akan menjawab. Saya akan menjawab. Baik. Banyak muter kau. Lanjut. Ya, nanti itu dijawab ya. Kemudian jelas, saya tutup dulu dengan ayat Al-Quran. Muhammad itu berkali-kali memang dia melanggar Al-Quran. Ya, dikatakan di dalam Al-Quran apa? Surat Al-Isra ayat 37 atau 36. Janganlah engkau mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Jelas ayat ini dilanggar oleh Muhammad. Karena apa? Karena apa yang keluar dari mulutmu, sepatah kata pun akan dipertanggungjawabkan perbuatannya. Muhammad berkata kepada para petani kurma, apa yang kalian perbuat itu tidak ada gunanya, diikutin. Malah mereka gagal panen. Inilah Muhammad mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Dan banyak lagi contoh-contohnya. Jadi jelas sekali, janganlah kalian melebih-lebihkan Muhammad. Karena Muhammad itu berdosa dan dia tidak patut dijadikan sebagai junjungan, sebagai suri tauladan. Ya, kita itu harus membuat diri kita mirip dan segambar dengan Yesus. Jangan mirip dan segambar dengan Muhammad karena kita nanti akan berbuat dosa. Nah, kemudian tadi mengenai Markus. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 seharusnya itu sudah berhenti di ayat bagaimana di situ perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus
dan menyaksikan di situ kubur itu telah kosong. Kemudian ada ayat tambah-tambahannya di situ yang dikatakan itu ayat sisipan. Begini. Yang pertama-tama kita harus pahami, Wafi. Tunjukkan Gimana? data ya. Tadi kan sudah kamu tunjukkan, berdasarkan manuskrip-manuskrip yang ada, seharusnya Injil Markus itu berhenti di pasal 16 ayat yang ke-8. Kemudian ada ayat tambahan, ada beberapa satu paragraf itu yang merupakan tambahan. Betul? Jadi, gini. Tambahan Wafi, ya. Begini Wafi, begini. Datanya gimana? Itu pengambilannya dari manuskrip mana yang lebih tua dari Baik, Sinaiticus? begini Wafi, jangan lupa bahwa Injil itu bukan hanya Injil Markus saja. Injil itu ada Injil Matius, ada Injil Lukas, ada Injil Yohanes. Jadi sekalipun tuduhanmu itu benar bahwa ayat Injil Markus hanya berhenti di pasal 16 ayat ke-8, kemudian yang lain itu adalah ayat tambahan, seandainya itu benar, karena di sini para pakar pun ada yang mengatakan itu ayat itu sebenarnya tambahan. Ada. Ini bedanya, Kristen tuh jujur. Karena kami itu begini, sebentar, jangan gini. Kami itu tidak punya iman seperti imannya orang Islam bahwa kitab itu jatuh dari langit. Kami tidak punya iman yang seperti itu. Alkitab itu adalah kesaksian dari para saksi mata. Buku yang ditulis oleh manusia, dibuat, dikodifikasi oleh manusia, semua bisa dijelaskan. Kami tidak percaya dengan buku yang jatuh dari langit, padahal bukunya juga karangan manusia. Karena begini teman-teman, banyak orang muslim berpikir bahwa yang namanya Alkitab yang sejati itu harus turun dari surga, jatuh dari langit. Padahal umat muslim tidak punya kitab yang jatuh dari langit juga. Umat muslim juga kitabnya karangan manusia, dibuat, ditulis oleh manusia dalam rapat yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Kitab Al-Quran sesungguhnya adalah kitab yang dibuat jauh setelah Muhammad meninggal dunia. Begitu, silakan. Mana datanya ini? Gentar mereka. Nah, silakan, coba. Jawabannya Alkibul lagi, tambahan katanya. Lanjut Ustaz. Ya Allah. Silakan. Itulah. Jadi begini teman-teman, saya kadang heran memang ya. Saya heran kepada teman-teman seperti Mas Edis, para apologet Kristen. Kenapa mereka itu tajamnya ke Islam gitu loh. Tapi giliran ditanya tentang Bible-nya, mereka itu langsung mengatakan, andaikan itu benar tambahan, menurut para pakar. Kok menurut para pakar katanya tidak usah menurut-menurut? Tadi saya tidak boleh ikut ulama. Menurut pakar Islam, ulama tidak boleh. Islam itu adalah tergantung para pakarnya, bukan tergantung Al-Quran. Giliran saya tanya balik, kamu menggunakan dalil, kata para pakar, memang itu ayat tambahan. Jadi gimana ini? Tadi tentang ayat Goronik misalnya. Tentang ayat Goronik, saya jawab pakai Quran, Mas Edis. Surah Al-Hajj ayat 52. Saya nggak pakai tafsir, saya pakai Quran. Tapi Mas Edis malah pakai tafsir Ibnu Katsir. Katanya nggak boleh pakai tafsir. Tadi di awal nggak boleh pakai tafsir, kata Mas Edis. Berarti Islam ini tergantung para tafsirnya, bukan tergantung makna Al-Quran. Cobalah kita jujur, kata Mas Edis. Saya menjawab ayat Goronik itu menggunakan surah Al-Hajj ayat 52 Al-Quran. Langsung saya terjemah tadi kan. Mas Edis pakai tafsir. Giliran nanti ditanya ke Bible-nya sendiri. Jadi jangan sampai begini Mas Edis. Ini nasihat ya, nasihat dari saya yang sudah belajar Bible selama 20 tahun. Jadi saya itu sudah belajar Bible selama 20 tahun Mas Edis ya. Kalau Mas Edis kan belajar Quran 13. Saya sudah 20 tahun. Jadi waktu umur saya itu 9 tahun, itu saya sudah tahlilan pakai bahasa Bible dulu. Di rumah itu saya tahlilan bacanya Bible Yohanes, bukan baca surat Yasin ya. Jadi begitu. Terus. jadi apa yang ada di dalam Bible itu, lalu Mas Edis mengatakan, kalau Al-Quran kan turun dari langit. Nah, turun dari langit itu jauh lebih makul, lebih masuk akal
daripada Bible yang nggak ketemu ada di mana, nemunya ada di tong sampah. Itu lebih makul, lebih masuk akal, Mas Edis. Misalnya saya nanya, karena gini, kalau Al-Quran, mohon maaf Mas Edis ya, Al-Quran dibandingkan dengan Bible, itu mohon maaf Mas Edis, gak sebanding. Al-Quran itu 30 juz, isinya kalamullah. Perkataan Allah semua. Tapi Bible, setebel-tebelnya itu, isinya perkataan-perkataan orang, perkataan Yohanes, perkataan Matius, perkataan Markus, perkataan Paulus. Ya kalau kita kumpulkan Bible, hanya perkataan Yesus dan Bapa Allah saja, itu sisa 2 lembar kitab kamu. Kitab kamu sisa 2 lembar itu. Itu bukan Bible nantinya. Itu namanya buku yang difotokopi lalu kena laminating, begitu. Jadi kalau kita kumpulkan Bible, hanya perkataan Bapa Allah dan Yesus saja, sisa 2 lembar Mas Edis. Sisa 2 lembar. Goronik tadi loh, Goronik yang Muhammad sujud Goronik itu sudah bareng. saya jawab pakai ayat Quran. Surah Muhammad sujud bareng berarti kan? Ayat ke-52. Waduh, kepanasan dia guys, kepanasan. Potong-potong ya Allah. Padahal Muhammad tadi sujud saya tidak bareng itu loh. potong-potong gitu. Saya tidak potong-potong gitu. Jadi Bible itu adalah cerita dari Lukas. Misalnya saya nanya ke Mas Edis, Lukas tahu dari siapa kejadian itu? Nama orangnya siapa? Apakah kredibilitasnya jelas atau tidak? Itu nggak akan dijawab sampai Dajjal keluar 3 kali, nggak akan dijawab. Nah, Waduh, Tat, kena. ada pembatasan. Aduh, ada yang melaporin. Ada yang melaporin. Makanya dia bilang juga apa? Kepanasan. Ada Saya akun lain, Tat. bilang juga apa? Makanya menjawab. Nah, yo. Akhirnya kena report Aduh. kan? Kepanasan. Ada akun lain Jadi, ya, Tat. Ya nanti kena ban itu. Dianu aja Kena dulu ban ganti. masalahnya. Bentar. Diganti dulu kalau Ganti bisa. dulu. Ya sebentar ya teman-teman Edis, saya mau konfirmasi dulu. Di bawah ada Uniripa dan Sopkatul. Apakah kau sepakat dua-duanya dinaikin? Boleh, yang penting tertib aja. Maksud saya gini, Sob. Kita ini ingat, kita ini saudara sebangsa. Tujuan dari diskusi ini bukan untuk memecah belah persatuan, tidak. Supaya kita ini saling ngerti satu sama lain gitu loh. Biar kita ini meminimalisir kesalahpahaman kita. Naikkan aja, nggak apa-apa. Ustadz, sebelum lanjut sama Edis, izin ini dulu ya, tap-tap layar Iwan Pila nih biar tambah hangat lagi, tambah semarak lagi. Jangan lupa follow-follow ya, Ustadz Wafi itu akun kecil ya itu ya. Ya, ganti akun Jangan- dulu, karena Atas ya. tadi Dan umatnya jangan Mas Edis lupa sudah mulai panas gitu loh. Dan jangan lupa muslim-muslim harus follow akun Edis TV. Biar kalian bisa diskusi dengan saya. Ikut sesat kau. Karena apa? Karena Ustadz Wafi kan babak belur, Yusuf PI sampai panggilin gurunya, dipanggil gua gurunya. Kau. Bentar. Aku mau tanya dulu ini, Sopiatul ini mau Nyala open kamera cam nggak? semua ya? Nyalakan kamera, iya. Iya, Kalau nggak saya turunkan wajib gitu. nyala kamera. Silakan Des, kasih tahu lah temanmu tuh. Iya nggak apa-apa, nyala kamera aja Mbak. Kan ada, pakai aja kamera. Oh, kamera saya nyala, saya lagi tiduran. Saya cuman geli aja ngeliat si wifi. Kau udah kalah telak itu wifi. Aduh. Nah, diturunkan. Bentar. Nih ku kasih tahu dulu ya sama Kristen. Kalau kau kagak mau ikut aturan saya, kau kagak ada tempat di tempat ini. Paham? Dah. Kalau diminta open cam ya open cam. Kalau kau ngomong tanpa open cam, kau nggak ada tempat, langsung saya turunkan. Beres. Dah. Ya, silakan. Lanjut, Ya. Tat. Gimana Ibu Sofi ini? Kesini Yang cuma baik mau ya, friend. diskusi yang baik yuk. Jangan hujat-hujatan lah, yuk. Saya nggak ngehujat. Saya itu hanya membandingkan ketidakkonsistenan Mas Edis. Di awal, Mas Edis selalu menentang saya ketika jawaban saya datang dari tafsir para ulama pakar. Tetapi ketika Mas Edis sendiri terpojok dengan perkataan saya, dengan pertanyaan saya tentang Markus 16, kok bisa semakin hari semakin banyak ayatnya? Maka Mas Edis dengan tegas mengatakan, ya memang menurut para pakar itu ada yang mengatakan